adik-adik. Adik-adik pasti punya kan keluarga di rumah masing-masing? Adik-adik tahu tidak siapa sajakah anggota keluarga itu? Siapa ya kira-kira? Mau tahu? Yuk ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Kak Ayu. Kakak merupakan fasilitator laboratorium multimedia FITK UIN Sunan Kalijaga. Adik-adik, sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Apa ya? Ya betul, hari ini kita akan belajar tentang anggota keluarga. Pasti seru deh. Ikutin terus ya videonya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami hubungan antara anggota keluarga. Yang kedua, memahami simbol setelah Pancasila. Yang ketiga adalah memahami gerak dasar lokomotor. Dan yang keempat, memahami bangun datar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga dengan adanya pembelajaran hari ini, adik-adik dapat lebih memahami hubungan antara anggota keluarga. Amin. Adik-adik tahu tidak siapa saja anggota keluarga itu? Adik-adik pasti punya kan keluarga di rumah masing-masing? Ayo coba sebutkan siapa saja anggota keluarga kalian. Yang pertama, siapa? Iya, ayah. Yang kedua, ibu. Iya, betul sekali, ibu. Yang ketiga ada kakak dan juga adik. Iya, betul sekali. Mereka semua itulah yang disebut anggota keluarga. Keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Di dalam keluarga, kita akan mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga lainnya. Nah, adik-adik, kakak punya cerita tentang keluarga Udin nih. Kita simak bersama-sama ya. Keluarga Udin. Udin memiliki ayah. Udin memiliki ibu. Udin juga memiliki kakak. Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Udin. Keluarga Udin saling menyayangi. Nah, itu tadi adalah cerita singkat tentang keluarga Udin. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang anggota keluarga, yuk kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi sayang semuanya ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Tadi kan kakak sudah menceritakan sedikit tentang anggota keluarga Udin. Nah, sekarang Udin ingin bercerita nih kepada adik-adik semua tentang anggota keluarganya. Kita simak ya. Hai, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Ibuku bernama Fatimah. Kakak perempuanku bernama Mutiara. Nah, setelah mendengarkan cerita Udin tentang anggota keluarganya, adik-adik boleh kok memperkenalkan anggota keluarga kalian kepada teman-teman kalian. Adik-adik sudah tahu belum nama anggota keluarga kalian?
Jika belum mengetahuinya, adik-adik boleh kok bertanya kepada ayah, ibu, kakak, atau anggota keluarga yang lain. Kakak mau cerita lagi nih adik-adik. Tadi kan kakak sudah menceritakan tentang keluarga Udin. Nah, sekarang kakak akan menceritakan tentang Pancasila. Kakak mulai ya adik-adik. Negara kita memiliki dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bersyukur atas karunia Tuhan merupakan cerminan sila yang pertama. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita singkat tadi, kita jadi mengetahui ternyata bersyukur atas karunia Allah merupakan cerminan sila Pancasila, yaitu sila yang pertama. Untuk lebih mengetahui tentang Pancasila, alangkah lebih baik jika kita mengetahui kan bunyi sila Pancasila tersebut dan juga simbolnya. Nah, adik-adik, Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang berwarna kuning. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah, ayo apa adik-adik? Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir yaitu yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Adik-adik tahu tidak? Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita adalah kesehatan. Cara untuk menjaga kesehatan salah satunya adalah olahraga dengan teratur. Adik-adik di sekolah masing-masing pasti ada kan pelajaran olahraga. Kalau berolahraga kalian ngapain aja sih? Sepak bola, senam, pasti mengasyikkan ya. Nah, adik-adik, ternyata olahraga tidak hanya permainan dengan alat, namun berlari bahkan berjalan juga termasuk olahraga loh adik-adik. Nah, adik-adik jangan malas ya berolahraga karena manfaatnya banyak sekali. Meskipun itu hanya berjalan, berlari-lari kecil. Adik-adik jangan malas ya. Agar lebih mengasyikkan, adik-adik bisa loh saling menanyakan nama anggota keluarga kepada teman-teman yang lain. Hal tersebut bertujuan agar adik-adik mengetahui nama anggota keluarga satu sama lain. Nah, selain itu, adik-adik juga menjadi lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Adik-adik lihat deh, ini apa? Ini adalah bingkai keluarga Udin. Adik-adik tahu tidak? Bingkai tersebut berbentuk segi empat. Segi empat termasuk ke dalam bangun datar. Nah, adik-adik tahu tidak? Selain segi empat, apa saja sih yang termasuk bangun datar? Yang termasuk bangun datar adalah segitiga, lingkaran, dan masih banyak lagi. Tadi kan salah satu bentuk segi empat adalah bingkai foto. Nah, pasti ada tuh contoh-contoh yang lain, seperti buku tulis yang bentuknya seperti segi empat, penggaris segitiga yang tentu saja bentuknya segitiga. Nah, selanjutnya ada tuh bentuk jam dinding yang bentuknya lingkaran. Nah, kira-kira adik-adik bisa tidak mencari contoh benda yang bentuknya seperti segi empat, lingkaran, dan segitiga. Adik-adik tidak perlu mencari jauh-jauh. Adik-adik dapat mencari di sekitar kelas kalian. Nah, ngomong-ngomong soal bangun datar, tadi kan kita membahas tuh tentang simbol sila Pancasila. Kira-kira pada simbol yang pertama yaitu bintang yang berwarna kuning, ada bentuk bangun datar apa saja ya? Adakah
segi 4 atau adakah segitiga atau malah ada lingkaran tuh. Ada apa ya di dalam simbol pada sila nomor 1? Nah, adik-adik dapat mencarinya bersama teman-teman. Nah, setelah mengetahui ada bentuk apa saja di dalam simbol sila yang pertama, itu tandanya adik-adik sudah mengetahui perbedaan bentuk antara segi 4, segitiga, dan lingkaran. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kakak mau memberitahu adik-adik nih tentang gerakan satu arah yang adik-adik dapat praktekkan di rumah. Caranya, badan tegap, kemudian pandangan mata lurus ke depan. Setelah itu, ayunkan tangan dan kaki dengan benar. Nah, setelah itu berjalan dari titik A ke titik B, dari titik B kembali ke titik A. Nah, itu tadi adalah cara gerakan satu arah yang dapat adik-adik praktekkan di rumah. Bagaimana? Bukankah mudah adik-adik? Oh iya adik-adik, apakah adik-adik masih bersemangat? Nah, bagaimana jika kita bernyanyi lagi agar adik-adik tambah tuh semangatnya? Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Sayang Semuanya. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Selagi adik-adik beristirahat sebentar, bagaimana kalau kita memperhatikan bagan silsilah keluarga Udin? Nah, kita lihat ya adik-adik. Yang pertama ini merupakan ayah Udin. Yang kedua merupakan ibu Udin. Yang ketiga adalah kakak Udin. Dan yang keempat tentu saja Udin. Nah, adik-adik, itu tadi adalah bagan silsilah keluarga Udin. Tadi nama ayah Udin siapa ya? Iya, namanya Rahmat. Ibu Udin siapa? Fatimah. Iya, betul. Terus kakaknya? Iya, betul, kakaknya Kak Mutiara. Adik-adik sudah paham kan bagaimana bagan silsilah keluarga itu? Adik-adik dapat mencobanya di rumah. Jika adik-adik masih belum paham, adik-adik dapat bertanya kepada anggota keluarga yang lain. Oke adik-adik? Nah, setelah membuatnya, adik-adik bisa mempraktekannya di depan kelas adik-adik, bergantian dengan teman-teman yang lain, agar dapat sama-sama merasakan bagaimana menceritakan silsilah dalam bagan yang telah adik-adik buat. Kakak punya cerita lagi nih adik-adik. Kakak akan bercerita tentang Udin yang bermain bersama dengan Kak Mutiara. Diperhatikan baik-baik ya adik-adik. Bermain bersama. Hari Minggu yang cerah, Udin dan Kak Mutiara bermain di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo, dan kartu huruf. Kak Mutiara bermain ular tangga, juga membawa gelang dari plastik, buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Mereka saling tukar mainan. Mereka senang bermain bersama. Sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini, kakak mempunyai 2 permainan loh adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan dan memperhatikan cerita tentang Udin dan kakak Mutiara bermain kan. Nah, sekarang adik-adik mengelompokkan ya mainan Udin dan Kak Mutiara ke dalam segi 4, segitiga, dan lingkaran. Nah, yang terakhir adalah memasangkan simbol sila Pancasila dengan teks sila pertama Pancasila. Adik-adik tinggal menarik garis dari simbol ke sila pertama Pancasila yang sesuai.
Nah, adik-adik, permainan tadi sekaligus mengakhiri video pembelajaran kali ini. Sebelum itu, yuk kita mengulang materi yang kita pelajari tadi. Yang pertama, kita mempelajari tentang anggota keluarga. Yang kedua, kita mempelajari tentang Pancasila. Dan yang ketiga, kita mempelajari tentang olahraga yang menyehatkan tubuh. Dan yang terakhir, kita mempelajari tentang bangun datar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya buat adik-adik. Untuk mengakhiri video pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Nah, adik-adik, sekian dari Kak Ayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.